Halo teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data dalam penelitian. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kita memilih jenis-jenis data dalam penelitian. Nah, di kali ini kita coba memahami bagaimana sebenarnya teknik pengumpulan data dalam penelitian. Jadi teman-teman yang berproses dalam penelitian tentu sedang intens mencari tahu bagaimana sebenarnya teknik pengumpulan data yang ingin kita pergunakan di dalam proposal atau di metode penelitian kita. Jadi video ini menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, kita pahami dulu apa arti pengertian pengumpulan data, yaitu pencatatan peristiwa atau hal atau keterangan atau karakteristik tertentu yang sebagian atau keseluruhan elemen dari populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Jadi sederhananya teman-teman, pengumpulan data itu adalah proses pencatatan peristiwa dari berbagai lapangan penelitian, bahkan bisa berbentuk hal-hal yang bersifat fakta, asumsi. Jadi itu bisa kita dapatkan sebagian atau keseluruhan seperti itu. Kemudian pengelompokan teknik pengumpulan data itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, pengumpulan data berdasarkan caranya. Jadi berdasarkan caranya kita akan membedah nanti seperti apa data tersebut. Kemudian pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil, ya. Kedua hal ini cukup untuk menjelaskan pengelompokan teknik dalam penelitian. Yang pertama, berdasarkan caranya, teman-teman. Pengumpulan data berdasarkan caranya ini bisa kita lihat atau bisa kita lihat jenisnya itu dalam bersifat angket. Yang artinya adalah pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden, atau bisa bahasa sekarang itu kuesioner, ya teman-teman. Jadi pengumpulan datanya itu kita menyerahkan tuh kepada si penerima data, ya, si penerima atau si pengisi kuesioner kita, atau disebut dengan responden. Tentu tidak serta-merta teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket ini positif, ya. Ada negatifnya juga, dalam artian ada keuntungan dan ada kerugiannya. Keuntungannya yaitu dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar, ya teman-teman. Misalnya kalau kalian ingin melakukan survei ke banyak sampel, misalnya ke banyak responden, itu otomatis menggunakan kuesioner. Kalau menggunakan yang lain itu sulit untuk dilakukan gitu. Kedua, biaya yang diperlukan untuk membuat angket ini relatif murah. Jadi proses penelitian yang menggunakan kuesioner itu masih bisa dijangkau dengan dana yang relatif murah, teman-teman. Kemudian ketiga, angket ini tidak terlalu mengganggu responden. Misalnya itu ketika kita memberikan angket kepada si responden ini dan dia bebas mengisi kapan saja, apalagi kalau itu dilakukan secara internet atau angket dalam internet seperti itu. Kemudian selain itu kerugiannya ada 3. Yang pertama, jika kita mengirim si angket tadi, maka presentasinya akan relatif rendah. Presentasinya dikembalikan relatif rendah. Kenapa? Karena memang tantangan penelitian dengan teknik ini mengharapkan data kita kan kalau sudah diserahkan itu kembali, tapi karena memang banyak faktor bisa saja tidak kembali seperti itu. Kemudian tidak dapat digunakan pada responden yang tidak mampu membaca dan menulis.
Jadi teman-teman ketika memilih metode penelitian dengan pengumpulan data dengan angket itu, pastikan bahwa si responden atau si orang yang kalian cari itu, orang yang kalian teliti adalah sudah mampu membaca dan menulis, seperti itu. Ketiga, pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah oleh responden. Mungkin teman-teman sudah berpengalaman atau pernah berpengalaman data-data ataupun pertanyaan itu yang ditanyakan itu kita bisa tafsirkan salah, seperti itu. Jadi tantangannya adalah ketika si peneliti tidak ikut di dalamnya, maka menjadi sebuah kerugian ketika si responden tidak tahu apa pengertian, apa maksud tujuan dari pertanyaan. Yang kedua, wawancara. Jadi wawancara sudah biasa ya teman-teman dengarkan. Jadi pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden atau kepada informan, ya, pemberi informasi. Dan jawaban-jawaban responden itu bisa kita catat atau bisa direkam, seperti itu. Dan pastikan kalau teman-teman ingin melakukan wawancara, pastikan dapat izin untuk dicatat ataupun direkam, karena beberapa informan ketika ditanya, bahkan ketika diminta jawaban data, bisa saja tidak merasa nyaman ketika suaranya direkam seperti itu atau di video seperti itu. Itu sih proses hal teknis yang teman-teman wajib lakukan. Kemudian kelebihannya itu adalah wawancara ini dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi kebalikan angket tadi, yang ini bisa kita gunakan untuk membaca, untuk responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Misalnya kita penelitian tentang lansia, ya, lansia. Nah, tentu salah satu teknik yang kita ambil untuk pengambilan datanya adalah wawancara, gitu. Yang kedua, jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskan. Ini keterbalikan yang tadi, teman-teman. Ketika langsung dalam atau bincang-bincang, percakapan atau proses wawancara, kita bisa feedback atau memberikan pertanyaan, atau si dia juga bisa memberikan feedback kepada kita, gitu. Yang ketiga, pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik. Jadi karena kita langsung di lapangan bersama si informan tadi, jadi kita bisa secara empat mata melihat bagaimana ekspresi, bagaimana keseriusan si pewawancara, si informan tadi, bahkan bagaimana gerak-geriknya. Ini sangat membantu untuk kevalidan data kita, gitu. Yang ketiga itu ada kekurangannya. Jadi wawancara ini kebalikan yang tadi, ini memerlukan biaya yang besar, gitu teman-teman. Karena mengapa? Karena kita perlu perjalanan, perlu uang harian untuk makan, minum, dan proses yang lainnya. Nah, kalau kuesioner tadi sebenarnya kalau kita lakukan dengan wawancara juga, maksudnya dengan wawancara melakukan kuesioner tadi itu memang bisa disamakan seperti ini, tetapi itu bisa dikirim atau diserahkan kepada orang-orang tertentu saja, gitu. Jadi tidak memerlukan biaya. Kemudian wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil karena keterbatasan dari waktu, biaya, dan tenaga kita. Wawancara ini hanya dapat menjangkau jumlah informan yang kecil, gitu. Karena tantangannya ya tadi, biaya yang sangat besar dan waktu yang cukup banyak, gitu. Yang ketiga, kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden, gitu. Teman-teman pernah merasakan ketika kita melakukan wawancara, mungkin responden sedang sibuk melakukan sesuatu, jadi dia bisa merasa tidak nyaman atau bahkan menolak kehadiran kita untuk diwawancara. Jadi ini salah satu kekurangan teknik wawancara ini. Yang ketiga, ini observasi, teman-teman. Jadi observasi ini bisa kita lakukan dengan mengecek atau melihat atau melakukan pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ, ya, organisme
organisme di dalam sebuah penelitian, ya. Dalam hal ini kalau penelitian sosial tentu perilaku manusia gitu, sesuai dengan tujuan empiris, sesuai dengan tujuan penelitian gitu. Jadi teman-teman, observasi ini adalah langkah yang baik kita lakukan ketika ingin melihat bagaimana perilaku atau laku hidup dari si orang atau si masyarakat yang ingin kita teliti gitu. Kelebihan teknik observasi adalah data yang diperoleh adalah data aktual, dalam arti bahwa data diperoleh dari responden pada saat terjadinya tingkah laku. Yang kedua, keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Jadi teman-teman, ketika kita melihat atau berpartisipasi dalam sebuah dalam sebuah wadah penelitian dengan masyarakat, itu kita bisa secara langsung nih menjadi data aktual ketika kita melihat mereka bagaimana bertingkah atau berpola dan bertingkah gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa si informan ini seperti apa saat ini, seperti itu. Kemudian keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung, itu maksudnya kebenaran alat ukurnya dapat diketahui secara langsung, seperti itu, karena kita memang hadir di lapangan dan merasakan apa yang mungkin informan rasakan juga, seperti itu. Nah, kekurangannya adalah untuk memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi muncul, seperti itu. Jadi bisa disederhanakan bahwa dengan teknik ini maka kita yang meneliti perlu waktu yang lama sampai bagaimana tingkah laku itu hadir bahkan muncul di dalam penelitian kita, seperti itu. Jadi dengan tenggat waktu yang lama mungkin kita baru bisa melihat bagaimana sebenarnya pola atau tingkah laku di dalam masyarakat atau si individu tersebut. Oke, yang kedua itu beberapa tingkah laku seperti tingkah laku kriminal atau yang bersifat pribadi, sukar atau tidak mungkin diamati, bahkan mungkin dapat membahayakan si pengamat jika diamati. Jadi ketika kita berhadapan dengan penelitian yang berisiko seperti penelitian tentang kriminal, mungkin bahkan tentang kejahatan, dan itu memerlukan observasi, kita otomatis di dalamnya berisiko juga, seperti itu. Karena mengapa? Karena kita sedang meneliti atau melihat bagaimana tingkah laku orang lain gitu. Jadi ya perlu dihindari beberapa hal yang mungkin kita list agar tidak terjadi, seperti itu. Yang keempat itu adalah studi dokumentasi, ya. Bagaimana studi dokumentasi ini? Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Ya, teman-teman, misalnya teman-teman sedang melakukan studi dokumentasi sejarah falsafah hidup orang Batak misalnya, ya, berarti kita hanya menggunakan dokumen-dokumen tertentu untuk melihat falsafah orang Batak tersebut. Nah, keuntungan studi dokumentasi ini yaitu pilihan alternatif, ya. Mengapa? Karena memang ketika kita tidak bisa melakukan penelitian terhadap objek tertentu, ya, kita bisa melakukannya dengan studi dokumentasi. Yang kedua, tidak reaktif. Artinya, karena tidak berhubungan dengan orang lain, jadi yang hanya berhubungan dengan dokumentasi, jadi kita tidak perlu banyak aksi seperti itu. Paling mencari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, untuk penelitian yang menggunakan data yang menjangkau jauh ke masa lalu, studi dokumentasi memberikan cara yang terbaik gitu. Jadi kalau kita sedang meneliti histori ya atau sejarah sesuatu, itu kita ya paling memungkinkan kita melakukan studi dokumentasi gitu. Yang keempat, besar sampel dan dokumen-dokumen yang tersedia, teknik kemungkinan untuk mengambil sampel yang lebih besar dengan biaya yang relatif kecil. Nah, itu karena memang kita mencari sampel yang berasal dari dokumen-dokumen tertentu, jadi kita bisa sekuat tenaga mencari untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak tanpa biaya yang besar, seperti itu. Atau kita bisa menggunakan biaya yang
relatif kecil dalam penelitian kita gitu. Nah, yang selanjutnya, kerugian studi dokumentasi adalah kemungkinan adanya bias. Biasanya data yang disajikan dalam dokumen bisa berlebihan atau tidak ada, disembunyikan gitu. Karena memang kita kan studi dokumentasi, bisa jadi data yang kita cari itu ya resikonya ya tidak ada seperti itu, dan kemungkinan si peneliti kalau tidak jujur ya bisa melakukan kesalahan dalam penelitian seperti itu. Kemudian tersedia secara selektif, tidak semua dokumen dipelihara untuk dibaca ulang oleh orang lain gitu. Ya karena dokumen ya otomatis kita melakukan selektif dong terhadap si penelitian tadi gitu, atau dokumen-dokumennya. Jadi semua orang tidak bisa membaca hal tersebut gitu. Ketiga, tidak komplit, tidak lengkap maksudnya data-data atau hasilnya seperti itu. Kemudian format tidak baku. Format yang ada pada dokumen biasanya berbeda dengan format yang terdapat pada penelitian, disebabkan tujuan penulisan dokumen berbeda dengan tujuan penelitian gitu. Karena kita kan studi dokumentasi, dan ketika kita melakukan penelitian tentang hal tersebut tentu tidak akan sama dengan apa yang menjadi rumusan dari penelitian terdahulu atau hasil terdahulu. Jadi bisa jadi kita melakukan kesalahan karena memang format yang disediakan tidak tersedia juga di dalam data-data yang sudah ada terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita kembali lagi, pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil. Kalau tadi berdasarkan caranya, ya kali ini kita berdiskusi tentang data berdasarkan banyaknya data yang diambil. Nah, yang pertama itu ada sensus. Cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki, atau pengumpulan data melalui populasi. Data yang diperoleh dari hasil sensus ini disebut parameter atau data yang sebenarnya. Jadi ya sensus ini banyak digunakan ketika kita berhadapan dengan tema penelitian di mana sampel atau informan atau respondennya itu bersifat banyak seperti itu teman-teman. Jadi sensus salah satu solusi yang bisa kita gunakan. Yang kedua itu ada sampling, pengumpulan data dengan pengambilan sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki, atau pengumpulan data melalui sampel. Data yang diperoleh dari sampling ini disebut data prakiraan. Jadi teman-teman, sensus ini mengambil seluruh masyarakat seperti itu, seluruh informan yang terjangkau. Sedangkan sampling itu ada metode yang harus kita gunakan untuk mencari tahu berapa sih sebenarnya angka atau sampel yang diwajibkan ketika kita berhadapan dengan penelitian seperti ini. Dan rumus ini biasanya ada di dalam metode penelitian kuantitatif ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita sudah membahasnya, ada dua ya, pengumpulan data tadi berdasarkan cara, ada angket, ada wawancara, ada studi dokumentasi, ada juga yang terakhir observasi. Kemudian kalau kita berbicara tentang pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil itu ada sensus, ada sampling. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan kalian bisa terbantu dengan video kali ini. Buat kalian yang sedang penelitian, semangat dan tentukan teknik pengumpulan data kalian seperti apa, dan perdalam lagi bagaimana ketika kita memilih wawancara, ketika kita memilih sensus, ketika kita memilih sampling dan lain-lain. Itu perlu diperdalam biar metode penelitiannya lebih akurat seperti itu. Saya Bonar Situmorang, kalian bisa mencek saya, berbagi juga di website atau di blog saya bonarsitumorang.com, kemudian di email saya bonarsitumorang28@gmail.com. Terima kasih.